Kita
ya kita harus dirawat. Nggak cuma asal-asalan aja, harus dijaga biar semua koordinasi atau semua fungsi ada di dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Ya, jadi nanti di sini ibu ada LKPD. Silakan nanti kalian tulis nama anggota kelompoknya, itu tujuannya. Di sini ibu juga sudah menyediakan materinya. Oh ya, ibu boleh minta tolong kedua kelasnya, pakai tolong ambil buku paket ya. Silakan ya, buku paket ya. Ini di sini karena kemarin ibu sudah mengelompokkan kalian itu berdasarkan gaya belajar kalian. Ya, sehingga di sini ibu sudah menyediakan berbagai materi. Ada PowerPoint yang kemarin kami sudah presentasikan. Di sini terkumpul di sini dan kelas 1 sampai 5 ada di sini. Silakan nanti kalian buka untuk mengerjakan kalian mengerjakan diskusinya. Terus yang kedua, kalau kalian gaya belajarnya suka dengan melihat gambar-gambar yang berjalan atau ada suaranya atau audio visual, itu bisa menggunakan video. Silakan nanti scan barcode, bisa scan barcode ya. Nah, nanti untuk diskusinya sekarang ibu bagi ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 nanti kalian membahas nomor 1 dan 2. Kelompok 2 membahas nomor 2 dan 3. Kelompok 3 membahas nomor 3 dan 4. Kelompok 4 dan 5. Ini 5, 6, 7, ini 7, 8, 1. Kebalik, kebalik. Berarti ini 8, 1, ini 7, 8. Ya, sebelum tentang sistem koordinasi, apa yang kalian pikirkan kalau ada gambar kayak gini? Mata. Apa fungsi untuk mata? Untuk melihat. Melihat apa? Bagaimana kita bisa melihat? Karena ada apa? Karena ada? Kalian di luar ini bisa kalian di sini bisa melihat dengan jelas sama kalian. Kalau kalian ada di tempat, kalau misalnya jendelanya ditutup semuanya, kalian bisa melihat kalian. Berarti kita bisa melihat karena ada cahaya. Kelihatan kita itu diganggu karena adanya cahaya. Dari APK, dari kamera kalau ini ngomongnya
Jadi saat dia tidur, otak itu masih aktif dan menghasilkan citra dan suara yang dianggap oleh kita sebagai mimpi. Mimpi terjadi di tahap tidur REM atau Rapid Eye Movement, yang mana otak aktif dan cepat bergerak meskipun kita tetap tidur. Jadi pada tahap ini otak terhubung dengan bagian-bagian lain dari tubuh dan sinyal listrik yang mengatur aktivitas sel-sel saraf di otak dan sistem saraf pusat. Jadi ini membuat otak mampu menyimpan memori dari mimpi kita. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa mimpi adalah bagian dari proses konsolidasi memori, yaitu ketika otak mengkonsolidasikan dan menyimpan memori jangka pendek ke dalam memori jangka panjang. Oke, yang dapat nomor 1 kelompok mana? Nomor 1. Oke, mana? Mana jawabannya dari kelompok 1? Sudah samakan atau ada yang berbeda? Kalau beda boleh disampaikan pendapatnya seperti apa? Ya, nggak salah semua. Karena di otak terdapat otak besar yang berfungsi untuk menyimpan memori atau ingatan. Di otak besar inilah terdapat 4 lobus, salah satunya itu frontal yang merupakan bagian penting dalam proses ingatan dan perencanaan kegiatan manusia. Jadi dari tadi jawabannya karena otak itu tuh sebenarnya waktu tidur itu ada yang bangun ya. Terus kalau yang ini otaknya yang bisa menyimpan memori itu adalah otak besarnya. Itu bisa digabungkan dan bisa ditambahkan oleh kedua kelompok. Ya, langsung next nomor 2. Oke, pertanyaan nomor 2. Kenapa ketika kita sedang menaiki roller coaster atau wahana yang menegangkan jantung kita berdetak kencang? Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya, peneliti memiliki teori tentang peningkatan detak jantung ini disebabkan oleh respon alami tubuh terhadap rasa takut atau stres emosional. Selain itu, tubuh akan bereaksi terhadap ancaman yang dirasakannya dengan cara memompa adrenalin dan sistem saraf pusat yang memiliki sejumlah respon untuk membantu seseorang mengatasi situasi stresnya. Respon yang muncul biasanya peningkatan denyut jantung. Adrenal medula yang merupakan bagian dalam silinder adrenal akan melepaskan hormon yang mengontrol bagaimana seseorang mengatasi stresnya. Hormon ini disebut dengan adrenal dan noradrenal. Saat hormon ini dikeluarkan, biasanya ditandai dengan peningkatan denyut jantung dan denyut nadi dan tekanan darah. Yang dapat nomor 2 kelompok. Ya, gimana? Sama? Jawabannya sama? Berarti dipengaruhi oleh apa? Yang ketakutan itu dia akan dipengaruhi itu oleh apa? Karena itu kan bisa menyebabkan kita takut. Terus detak jantungnya semakin cepat. Jadi dipengaruhi oleh apa? Di sistem saraf ya. Nanti kalau yang kelompok 2 ini ketakutan itu dipengaruhi oleh sistem sarafnya. Terus kalau yang di sini karena ada aktivitas hormon adrenalinnya yang membuat detak jantungnya semakin cepat. Pendapat ini semuanya benar ya, karena organ kita itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, nggak bisa pisah. Jadi bisa ada kaitan antara sistem saraf dengan sistem hormon. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Jadi pertanyaan nomor 3 yaitu kenapa ketika suhu di luar panas atau saat ketika kita sehabis olahraga atau memakan makanan pedas kita dapat mengeluarkan keringat? Mengapa itu terjadi dan apa penyebabnya? Jawabnya adalah kisaran suhu tubuh normal manusia adalah 37 derajat Celcius. Jika berada beberapa derajat di atas suhu tersebut, enzim
sebagai fisiologis manusia, yaitu akan terganggu, sehingga manusia harus mengeluarkan panas dengan cara hipotalamus mendeteksi kenaikan suhu, hipotalamus mengaktifkan kelenjar keringat, sehingga hipotalamus memiliki koneksi ke sistem saraf otonom dan dapat mengirim sinyal untuk pengeluaran keringat. Perintah dari hipotalamus di bawah sistem saraf parasimpatis dan merangsang kelenjar keringat ekrim untuk memproduksi keringat dan mengeluarkannya. Nomor 3 ya. Yang dapur nomor 3. Ya, boleh menanggapi bagaimana jawabannya? Sama nggak jawabannya? Saat mengonsumsi makanan panas, maka suhu tubuh kita akan ikut menyesuaikan dengan meningkatkan suhu, sehingga memicu keluarnya keringat yang berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh. Alhasil, tubuh akan memberi respon alami dengan memproduk keringat. Cairan keringat yang dikeluarkan adalah proses mendinginkan suhu tubuh yang menjadi tinggi karena berolahraga. Seseorang bisa berkeringat ketika sedang berolahraga, kepanasan, atau saat stres. Keringat tersebut dihasilkan oleh kelenjar keringat untuk menjaga suhu tubuh agar tetap normal. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu kelompok 2 atas tanggapannya. Jadi mungkin jawaban dari kelompok 2 ini bisa menambahkan jawaban kelompok 3 ya, bahwa saat kita mengeluarkan keringat itu tujuannya itu untuk menurunkan suhu yang ada di tubuh kita, karena saat kita sebelum kita mengeluarkan keringat itu tubuh kita itu sedang di suhu yang tinggi, sehingga kita bisa mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tersebut. Next, soal selanjutnya. Nomor 4, ketika mencium aroma makanan yang harum, maka saat itu pula kita ingin mencicipi. Salah satu fungsi indera adalah menerima rasa. Analisislah hubungan antara indera pengencer dan indera pembau. Ketika suatu substansi masuk ke rongga hidung, substansi tersebut akan menempel pada protein reseptor spesifik pada silia. Menempelnya substansi tersebut memicunya potensial aksi. Di otak, sinyal dari potensial aksi akan diulang, manusia dapat membedakan tipuan baru yang berbeda. Secara singkatnya, mekanisme kerja indera penciuman yaitu sebagai berikut. Merangsang ke lubang hidung, ke epitelium olfaktori, ke mukosa olfaktori, ke saraf olfaktori, ke talamus, ke hipotalamus, ke otak baik olfaktori atau korteks. Oke, kelompok yang dapat nomor 4 mana? Oke, silakan memberikan tanggapannya. Kepada Bapak Dika silakan. Indra pembau dan perasa saling berhubungan dalam merespon rangsangan. Indra pembau yaitu hidung dilengkapi oleh reseptor olfaktori akan meneruskan sinyal bau tersebut ke otak. Otak yang telah mengenali bau akan mengirimkan sinyal kepada reseptor pada lidah. Ketika bau yang diteruskan memiliki aroma makanan lezat, maka sinyal tersebut akan memicu kelenjar lidah mensekresikan lidah untuk mempersiapkan makanan yang akan dimakan. Oleh karena itu, bau yang sedap, asam dapat memicu peningkatan produksi lidah meski kita sedang tidak makan. Ini tadi yang ditangkap kelompok 3 tadi fokus pada indera penciuman. Ya, indera penciuman itu yang bergerak saat melakukan ada aroma itu adalah sel olfaktorinya, betul? Sel olfaktorinya, sehingga bisa merangsang adanya pengen rasa mencicipi. Kalau yang kelompok 4 dia fokusnya itu sudah ke lidahnya, jadi belum ada prosesnya ke sini ya. Nanti mungkin boleh ditambahkan ya. Jadi dalam proses dia mencium itu tuh sel olfaktorinya itu terangsang sehingga bisa menuju ke otak, sehingga bisa menyebabkan kita kalau yang enak nih rasanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk membagikan jawaban dari kelompok kami tentang soal dari nomor 5 dan nomor 6. Soal nomor 5, saat kita berada di tempat terang yang terutama terkena cahaya matahari, kemudian kita masuk ke dalam ruangan akan terlihat gelap. Mengapa demikian? Saat berpindah dari tempat terang ke tempat gelap, mata akan gelap saat hal ini terjadi karena saat berada di tempat terang, sel kerucut pada retina yang akan bekerja menangkap rangsangan cahaya. Sedangkan saat berada di tempat gelap, sel batang pada retina lah yang akan bertindak sebagai reseptor cahaya. Selain itu, mata juga membutuhkan adaptasi di mana adaptasi gelap maksimal 20 menit, sedangkan adaptasi terang sekitar 5 menit. Dari nomor 5 yang dapat nomor 5 siapa? Oke, silakan dibacakan Bapak. Jawabannya itu kan beda. Jawabannya saat berpindah dari tempat terang ke tempat gelap, mata akan mengalami gelap sesaat. Hal ini terjadi karena saat di tempat terang, sel kerucut pada retina yang akan bekerja menangkap rangsang cahaya, sedangkan saat kondisi gelap, sel batang yang akan bertindak sebagai reseptor cahaya. Namun perubahan kondisi cahaya yang terlalu drastis dari terang ke gelap menyebabkan sel batang mata belum diaktifkan dan menyebabkan mata gelap sesaat. Selang beberapa saat sel batang akan aktif sehingga mata kembali melihat dengan normal. Terima kasih tepuk tangan buat kelompok. Sebenarnya jawabannya sama, mungkin kelompok 4 tadi menambahkan ya bahwa saat kita melihat di tempat yang terang itu sel kerucut yang hanya aktif, kalau di tempat gelap itu sel batang. Terus kelompok 4 tadi menambahkan bahwa dalam posisi terang atau gelap itu perlu penyesuaian, jadi nggak langsung ujuk-ujuk dari sel kerucut langsung sel batang berpindah alih, jadi perlu penyesuaian dulu antara kinerja dari sel kerucut ke sel batang. Seperti itu. Oke, bisa. Nomor 6, apa perbedaan miopi dan presbiopi? Analisislah perbedaannya berdasarkan kondisi mata dan cara mengatasinya. Jawabannya itu, miopi rakut jauh merupakan kondisi di mana mata tidak dapat melihat benda yang berjarak jauh karena fokus bayangan jatuh di depan retina. Cara mengatasinya itu dapat dibantu dengan kacamata lensa minus, capul atau kontak. Sedangkan presbiopi adalah kondisi di mana mata tidak dapat melihat benda yang berjarak dekat maupun jauh. Gangguan ini dapat dibantu dengan kacamata lensa rangka. Oke, yang dapat nomor 6 siapa? Oke, silakan berikan tanggapan. Sama? Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu kayak kalau miopi itu dia nggak bisa melihat jauh, sedangkan kalau presbiopi itu dia kondisi matanya itu gabungan dari miopi sama hipermetropi itu plus, jadi dia nggak bisa ngelihat kalau terlalu dekat gitu. Terus tadi ada jawaban yang belakang, ada pertanyaan yang berkaitan, silakan jawab. Kenapa bentuk kerucutnya berbeda? Kondisi kelainan seperti miopi, hipermetropi, dan astigmatisme bisa terjadi karena posisi bayangan jatuh di tempat yang berbeda. Pada miopi, fokus bayangan jatuh di depan retina. Hal ini dapat terjadi karena bola mata penderita miopi biasanya lebih panjang dari bola mata normal. Lalu pada hipermetropi, fokus bayangan jatuh di belakang retina karena biasanya penderita hipermetropi ini bola matanya lebih pendek daripada bola mata normal. Lalu pada astigmatisme, kelengkungan kornea tidak merata yang menyebabkan ketidakteraturan lengkung-lengkung permukaan jas mata sehingga cahaya tidak fokus pada suatu titik retina. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa kerucutnya yang berbeda itu karena letak
bayangannya, dan letak bayangannya itu berbeda karena terdapat perbedaan dari bola matanya. Bola mata apa yang menyebabkan perbedaan ini? Ini kita dibantu pakai apa? Kacamata mengandung apa? Berarti yang terganggu saat sakit miopi, hipermetropi, astigmatisme itu karena dia yang karena ini sama, ya. Oke, bisa dicepat. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Soal itu nomor 7 dan 8. Saat siku tangan tiba-tiba bergetar oleh dentikan keras, akan terasa sensasi seperti stroke. Apakah tubuh kita mengandung listrik? Jelaskan analisis kalian. Semua sensasi yang muncul ketika siku tangan terbentur sebenarnya bukan berasal dari tulang siku, melainkan karena ada saraf ulnar di dalamnya. Hal tersebut terjadi karena pada saat terbentur, pada daerah siku terdapat tendon atau bagian dari otot, dan jika terkena tendon tersebut maka otot tersebut dapat berkontraksi. Selain itu, pada siku juga terdapat beberapa saraf yang juga dapat menyebabkan rasa seperti kesetrum. Saraf ulnar pada siku terletak di belakang tulang humerus, yakni tulang yang terbentang mulai dari siku sampai ke bahu. Fungsi saraf ulnar adalah sebagai pengatur otot yang memudahkan pergerakan jari, tangan, serta otot lengan bagian bawah. Oke, ada tanggapan untuk soal nomor 7? Kelompok mana yang dapat nomor 7? Sama? Jadi kesimpulannya apa? Ayo. Itu nih. Ayo, yang lebih memahami boleh menjelaskan? Cepat. Nah, kesimpulannya itu jadi kayak fungsi saraf ulnar ini kan buat memudahkan penggerakan pada jari tangan atau serta otot bagian lengan bawah. Terus kalau sistem saraf ulnar ini tuh sangat sensitif ketika mengalami kebenturan, kayak jadi tadi itu kan terjadi kayak siku kena kebenturan itu kan kayak ada rasa di situ gitu kan. Itu tuh kayak fungsi sarafnya itu kayak dia tuh mengalami kayak sangat sensitif itu Bu, sistem ulnar, saraf ulnar. Terima kasih kelompok berapa? Kelompok 6, kelompok 6, kelompok 6. Jadi kesimpulannya sama ya jawabannya. Kesimpulannya boleh dijawab nih. Berarti tubuh kita ini mengandung listrik nggak sih? Iya. Mengandung listrik nggak? Iya. Mengandung listrik nggak? Iya. Mengandung listrik nggak? Tidak. Tapi kinerjanya itu hampir menyerupai listrik karena saking cepatnya cet. Nah, sensasi dari kesetrumnya itu yaitu disebabkan karena apa? Apa tadi? Iya, dari ulnar tadi yang ada hanya di sini. Tidak semua bagian tubuh itu ada ulnar. Cuman ada di tempat-tempat tertentu, contohnya seperti di siku, di lutut. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 8, masih ingat dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan banyak korban yang meninggal karena adanya semprotan gas air mata? Gas air mata selain mengganggu kinerja mata, tetapi ternyata juga dapat menyebabkan kematian. Kaitkan hal tersebut dengan sistem koordinasi. Gas air mata adalah salah satu bahan kimia yang umumnya digunakan oleh pihak keamanan untuk mengendalikan kerusuhan dan membubarkan massa. Namun dilansir dari headline, gas air mata bukanlah gas, melainkan bubuk bertekanan yang mampu menciptakan kabut saat ditembakkan.
Dalam efek jangka pendek, pemaparan gas air mata yang terkena manusia dapat menyebabkan mata perih, hidung berair, iritasi pada kulit, batuk, terasa tercekik pada tenggorokan, hingga sesak napas. Bila terpapar pada orang yang memiliki riwayat penyakit asma dan penyakit paru obstruktif kronik, gas air mata dapat menyebabkan kematian akibat gagal nafas. Hal tersebut juga bisa terjadi jika gas air mata ditembakkan dengan dosis tinggi atau di ruangan tertutup. Oke, boleh ditambahkan kelompok tindakan kelompok 8. Oke. Sistem koordinasi itu kan sistem yang mengatur kerjasama organ di dalam tubuh agar dapat bekerja secara serasi. Nah, ketika gas air mata itu kan mengandung bahan yang berbahaya. Nah, ketika disemprotkan itu akan mengganggu kinerja alat indera itu baik mata, hidung maupun kulit, sehingga sistem koordinasi tidak dapat bekerja secara serasi. Situlah kaitan sistem koordinasi dengan gas air mata.